aku Monica Fionita. Kalian semua gimana kabarnya? Jadi buat kalian yang baru di channel ini, aku mau ngasih tahu kalau channel aku ini berisi tentang konten-konten tourism and traveling. Jadi buat kalian yang tertarik, please klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa follow aku juga di Instagram @monica.vio karena aku aktif banget di sana. Dan buat kalian yang punya pertanyaan langsung aja send di DM atau comment section juga bakal aku baca. Jadi guys, hari ini kita bakal ngebahas peraturan-peraturan yang harus ditaati saat kita berlibur ke Korea Utara. Jadi aku kira tuh kita tuh nggak bisa guys liburan ke Korea Utara, karena aku kira tuh harus diplomat atau orang-orang yang penting lainnya gitu yang bisa ke sana. Tapi ternyata kita bisa loh mengunjungi Korea Utara. Dan hari ini aku bakal ngebahas peraturan-peraturan itu, jadi stay tune. Sebelumnya aku mau ngasih kalian dulu kalau kemarin tuh aku tuh coba nge-research dan nyari website resmi dari Korea Utara, dan aku nemuin di prktoday.com. Nah itu tuh tadinya pas aku buka tuh bahasanya Korea semua kan guys, dan berhubung aku tuh kan nggak bisa bahasa Korea dan nggak bisa ngebaca Hangul mereka, jadi aku coba nge-translate tuh, aku cari kata kuncinya di tourism dan rules, aku cari di situ, tapi ternyata nggak ada guys setelah aku translatein. Nah jadi aku cari tahu lagi kan di website, ternyata tuh ada bahasa Inggrisnya. Jadi aku buka lo versi bahasa Inggrisnya kan guys. Setelah aku buka dan aku masukin keyword yang aku cari sama kayak sebelumnya yang aku translate itu, tourism and rules, itu tuh nggak ada guys. Jadi tuh di website itu tuh nggak ada ngecantumin. Jadi mereka tuh cuma ngecantumin kayak misalnya wisata yang mereka punya kayak Gunung Baekdu yang kayak lain-lain, tapi kalau aturannya itu nggak ada di website tersebut. Dan jadi aku tuh ngeriset lagi dong, mau nggak mau, jadi aku ngeriset ini cukup lama dan aku dapat info bahwa jadi wisatawan yang mau ke Korea Utara itu akan diberitahu peraturannya saat mereka berada di Cina. Jadi tuh wisatawannya harus ke Cina dulu baru terbang ke Korea Utara. Nah peraturan itu akan dijelaskan pada saat wisatawan tersebut berada di China sebelum memasuki Korea Utara. Dan buat kalian, aku mau ngasih tahu ya for your information. Jadi setiap negara itu guys pasti punya peraturan dalam berwisatanya sendiri. Semua negara tuh pasti ada dan berbeda-beda. Nah setelah aku baca yang Korea Utara, menurut aku sih sebenarnya pertama itu agak nggak make sense sih. Tapi ya kalau kita melihat lagi keadaan Korea Utara itu kan agak tertutup ya negaranya dan berbeda jauh banget gitu sama Korea Selatan. Jadi sebenarnya itu masih bisa kita pikir masuk akal sih guys, karena kita melihat kondisi negara mereka seperti itu dan peraturan yang diterapkan seperti itu. Jadi langsung aja aku bakal ngasih tahu kalian list-list peraturannya. Kita mulai dari yang nomor 1. Jadi guys, aturan nomor 1 yang paling utama dan yang paling penting adalah wisatawan nggak boleh berbicara, apalagi berbicara buruk guys, tentang negara mereka, warga negara mereka, dan pemimpin mereka. Jangan sekali-kali menyebutkan atau menggosipkan hal-hal yang buruk tentang pemimpin mereka, karena itu bisa dapat sanksi yang berat banget sih. Bahkan kita juga nggak boleh melipat koran yang terdapat wajah pemimpin mereka di dalamnya. Jadi hati-hati untuk berbicara apalagi tentang negara ini ketika sedang berlibur di Korea Utara. Yang kedua, wisatawan yang pergi ke sana itu nggak boleh berpergian sendiri. Jadi buat kalian yang backpacker jangan harap deh, karena untuk kesini guys kita tuh harus bersama dengan pemandu yang disediakan oleh negara tersebut. Jadi pemandu wisata yang ada di Korea Utara itu tuh merupakan pemandu wisata yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kemanapun kita pergi kita harus bersama pemandu wisata tersebut. Jadi mau kalian keluar hotel cuma nyari makan gorengan dong di pinggir jalan, mungkin kalau ada, itu pun kalian harus ditemenin. Jadi ini adalah aturan penting nomor 2. Sebenarnya menurut aku ini juga sebenarnya suatu hal yang baik juga sih guys, biar kita nggak kenapa-napa ketika kita berlibur di negara ini. Dan yang ketiga itu mirip-mirip sih guys sama yang nomor 1, tapi ini cuma beda topik aja. Jadi kita di sini nggak boleh menyebarkan agama dan tidak boleh membicarakan politik, karena seperti yang kita tahu kan guys, negara Korea Utara itu kan negara komunis, jadi itu emang gak ada agama. Dan di sini kalau kita menyebarkan agama atau membawa hal-hal yang berbau agama seperti kitab suci ataupun kita bernyanyi guys lagu-lagu religi rohani, itu tuh dilarang guys, karena negara ini adalah negara yang komunis. Jadi kita benar-benar mesti jaga mulut
nggak boleh tiba-tiba langsung nyanyi karena spontanitas itu nggak boleh guys. Dan bahkan kita tuh nggak boleh ketahuan kayak lagi berdoa, itu nggak boleh, jadi hati-hati banget. Dan pernah terjadi kasus juga guys tentang hal ini. Jadi pernah ada tour dari Amerika Serikat, jadi salah satu wisatawan itu nggak sengaja ninggalin kitab suci dan wisatawan tersebut kena sanksi. Juga tour tersebut tidak boleh melakukan perjalanan lagi ke negara tersebut. Peraturan selanjutnya guys, kita nggak bisa ngambil foto di segala tempat di Korea Utara ini. Wisatawan itu boleh mengambil foto, tapi nggak semua tempat guys boleh didokumentasikan. Jadi ada beberapa tempat di Korea Utara yang emang nggak boleh dipotret ataupun diabadikan melalui kamera. Jadi sebelum kita meninggalkan Korea Utara, memory card wisatawan itu akan dicek isinya dulu guys, itu lolos atau enggak. Bahkan untuk berfoto di depan patung-patung pemimpin mereka aja itu nggak boleh sembarangan. Jadi kita harus fotonya itu secara full gitu loh guys. Misalnya patung itu 3 meter, kita fotonya 3 meter, kita nggak boleh kayak kita nggak boleh. Masa kita mau selfie, nggak mungkin bisa kena semuanya sih guys kalau kita selfie kan. Kalau kita selfie itu nggak boleh karena patung itu nggak bakal kelihatan semua. Sementara aturannya itu patungnya tuh kalau kalian fotonya harus kelihatan semua. Jadi kalian kayaknya mendingan gak usah selfie ya guys kalau mau liburan ke sini. Jadi guys, aturan kelima, wisatawan itu nggak boleh menyebut nama negara tersebut. Jadi kayak kita nyebut Korea Utara itu nggak boleh. Jadi kita harus menyebutnya dengan Republik Demokratik Rakyat Korea. Aku nggak tahu ya guys, kenapa ya kita nggak boleh nyebutin nama negara mereka. Soalnya kayaknya penduduknya juga pasti tahu lah negara mereka Korea Utara. Itu rasis guys, nggak tahu deh. Coba kalian yang tahu komen di bawah. Selanjutnya guys, wisatawan yang pergi ke sini itu dilarang menggunakan atau membayar dengan won Korea Utara. Jadi aku tuh baru tahu won Korea Utara dan won Korea Selatan itu beda. Aku kira walaupun negara mereka pecah tuh uang yang dipakai mereka tuh tetap won yang sama guys. Dan aku nggak tahu kenapa, soalnya kayak bingung ya guys, kenapa ya nggak boleh bayar pakai won Korea Utara? Maksudnya kayak kita di liburan di Indonesia boleh bayar pakai uang rupiah aja boleh gitu kan, kenapa nggak boleh di sana? Aku nggak tahu. Kalian ada yang tahu? Coba komen di bawah kalau ada yang tahu, karena aku bingung gitu loh guys, kayak nggak nyampe aja aku tuh buat mikir ke sana. Jadi wisatawan yang mau kesini itu bisa melakukan pembayaran dengan mata uang euro, yuan, dan won Korea. Lebih bingung lagi kan, kenapa won Korea boleh guys? Aku nggak tahu, aku nggak mau mikir terlalu jauh karena aku bingung makin lama. Jadi guys, ini adalah yang terakhir dan menurut aku ini lumayan masuk akal sih. Jadi wisatawan yang mau berlibur ke sini itu harus merupakan wisatawan dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Jadi guys, untuk Indonesia sendiri, setahu aku itu kita memiliki hubungan diplomatik sama Korea Utara. Jadi kalau kalian yang berminat, mungkin kalian bosan dengan wisata di Korea Selatan, kalian boleh coba wisata ke Korea Utara. Dan untuk kesini, wisatawan itu harus memiliki visa turis. Jadi visa turis itu sudah lengkap guys dengan guide yang disediakan oleh pemerintah tadi ya. Udah gitu ditambah dengan hotel, biaya perjalanan, dan biaya makan. Jadi harus sudah kayak sepaket gitu sih. Mungkin kita bisa nyebutnya paket wisata sih kalau aku bilang ya. Jadi kalian kalau mau libur ke sana ya harus ambil paketan gitu loh, nggak bisa yang satu-satu, nggak bisa, apalagi kan backpacker nggak bisa ke sana, jadi kalian nggak bisa sendiri ya. Jadi kalian solusinya harus ngambil paketan yang disediakan oleh negara tersebut. Jadi gimana, kalian ada yang tertarik nggak buat mengunjungi Korea Utara? Dan guys, aku mau ngasih tau kalian kalau upload selanjutnya itu aku bakal ngupdate destinasi wisata yang ada di Korea Utara. Baru selanjutnya guys, aku baru akan ngupdate tentang Korea Selatan. Karena dari kemarin tuh kayak aku tertarik gitu loh. Misalnya kalau Korea Selatan itu kan emang kayak orang udah tahu kan emang itu tujuan wisata. Tapi kalau Korea Utara tuh kan kayak jarang banget gitu orang yang tahu. Dan aku aja baru tahu kalau kita tuh bisa liburan ke sana. Makanya aku lebih buat video Korea Utara dulu. Buat kalian yang tertarik atau ada request, please komen aja di bawah. Jangan lupa juga buat klik tombol like, komen, dan subscribe. Kalau komen ditulis ya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @monica.vio. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.